Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Risma Awalia Nur Hasanah, mahasiswi semester 3 dengan nomor NPM 87205220034, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Surya Kencana Cianjur. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan judul Perkembangan Alat Teknologi Komunikasi dari Masa ke Masa. Dengan dosen pengampu, Bapak Juber SE MPD. Pengertian alat teknologi dan komunikasi. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dan rekayasa untuk menciptakan, memperbaiki, atau memodifikasi alat, mesin, sistem, atau proses yang dapat memecahkan masalah untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan, komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau perasaan antara dua atau lebih pihak melalui berbagai saluran, seperti lisan, tulisan, visual, ataupun nonverbal. Alat komunikasi adalah segala bentuk alat yang digunakan dalam proses menyampaikan informasi sehingga tujuan komunikasi bisa tercapai. Seiring berjalannya waktu, berbagai jenis alat komunikasi juga turut bertambah. Secara umum, alat komunikasi dibagi menjadi dua macam, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Yang pertama ada alat komunikasi tradisional. Pengertian alat komunikasi tradisional adalah alat yang menggunakan teknik sederhana dan manual. Kemampuan alat komunikasi tradisional juga masih sangat terbatas loh. Alat komunikasi tradisional umumnya dipakai untuk menyampaikan informasi yang bersifat lokal atau di sekitar pengirim informasi saja. Hal tersebut karena teknologi pada saat itu masih belum secanggih saat ini. Contoh-contoh alat komunikasi tradisional. Yang pertama ada kentungan. Kentungan merupakan benda yang berfungsi untuk menyampaikan informasi berupa sandi atau kode tertentu. Biasanya digunakan untuk menandakan peristiwa penting seperti gempa bumi, pencurian, kebakaran, dan lain sebagainya. Yang kedua ada beduk. Beduk merupakan salah satu jenis alat komunikasi tradisional yang masih eksis hingga saat ini. Gendang besar tersebut dipakai sebagai penanda waktu sholat bagi kaum muslim. Yang ketiga ada asap. Alat komunikasi tradisional yang satu ini jarang atau bahkan sulit ditemukan pada masyarakat kita. Penggunaan asap sebagai alat komunikasi tradisional yang dimanfaatkan oleh masyarakat suku Indian di benua Amerika. Biasanya masyarakat Indian akan membakar sesuatu, kemudian menutupinya dengan kulit binatang. Ketika penutup tersebut dibuka, maka akan memunculkan gumpalan asap yang memuat pesan tertentu. Yang keempat ada surat. Sebelum teknologi elektronik ditemukan, surat menjadi alternatif untuk menyampaikan informasi atau kabar. Surat telah dimanfaatkan di masa pemerintahan dinasti Han di Cina pada 206 sampai 220 sebelum Masehi. Yang kelima ada lonceng. Lonceng biasanya digunakan di sekolah maupun di gereja sebagai penanda waktu hingga saat ini. Yang keenam ada burung merpati pos. Burung merpati ini digunakan setelah manusia mengenal tulisan. Orang zaman dahulu memanfaatkan burung merpati sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Yang ketujuh ada telepon kaleng. Telepon kaleng merupakan kaleng yang dihubungkan dengan benang supaya bisa mendengar suara orang dari jarak jauh. Namun, alat komunikasi ini hanya berfungsi pada jarak sekitar 5-10 meter. Yang kedelapan ada telegraf. Telegraf sendiri adalah sebuah alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan mesin telegraf dengan Morse sebagai kode komunikasi. Meskipun alat ini menggunakan listrik dalam cara kerjanya, ini masih masuk daftar alat komunikasi tradisional. Yang kesembilan ada tangan atau isyarat tangan. Anggota tubuh kita ternyata juga salah satu komunikasi tradisional loh, yaitu tangan. Tangan bisa digunakan sebagai alat komunikasi antar manusia dengan bergerak sebagai bahasa isyarat. Contohnya,
yang artinya aku sayang kamu. Yang ke-10 ada peluit. Peluit juga salah satu alat komunikasi tradisional. Penggunaan peluit sebagai alat komunikasi biasa terlihat saat kegiatan olahraga, seperti sepak bola. Peluit biasa digunakan atau dibunyikan oleh wasit untuk berkomunikasi dengan para pemain. Prit. Yang ke-11 ada trompet keong. Alat komunikasi ini biasa digunakan oleh penduduk di sekitar pesisir pantai sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa untuk segera berkumpul. Yang ke-12 ada gong. Selain berfungsi sebagai alat musik, gong juga salah satu alat komunikasi tradisional loh. Gong biasa digunakan sebagai penanda dimulainya suatu acara dan juga media mengumpulkan orang-orang di suatu tempat. Yang ke-13 ada daun lontar dan prasasti. Pada zaman dahulu, orang berkomunikasi dengan tulisan. Biasanya media untuk menulis orang di zaman dahulu adalah pada daun lontar, maupun pada prasasti ataupun batu yang diukir. Prasasti atau daun lontar ini nantinya akan berisikan tentang informasi yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Bahkan banyak prasasti dari zaman dahulu yang ditemukan pada zaman sekarang yang juga telah berhasil diterjemahkan oleh para ahli. Alat komunikasi modern. Teknologi alat komunikasi modern saat ini sangat berkembang sangat pesat. Perbedaan dari alat komunikasi modern dengan tradisional ditandai dengan unsur-unsur teknologinya. Secara umum, jenis alat komunikasi modern memanfaatkan aliran listrik, jaringan, sinyal, dan teknologi lainnya. Alat komunikasi atau media komunikasi awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu medium yang artinya media atau jamak media tunggal atau secara harfiah adalah perantara atau penyampai. Sejarah alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern pertama adalah telepon kabel atau telegraf, yang ditemukan pada tahun 1844 oleh Samuel Morse. Kemudian, alat komunikasi modern terus berkembang dengan adanya penyeranta dan surat elektronik atau surel. Sampai di tahun 1973, alat komunikasi modern selanjutnya yang dikembangkan adalah telepon genggam atau handphone. Handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper yang memiliki berat 2 kg. Seiring berjalannya waktu, handphone pun mengalami banyak perubahan, mulai dari bentuk, fitur, fungsi, bahkan namanya yang berubah menjadi smartphone atau ponsel pintar. Macam-macam alat komunikasi modern. Yang pertama ada telepon. Telepon ini menjadi sangat populer karena dapat membuat kamu terhubung dengan orang yang berbeda kota tanpa menemuinya secara langsung. Kamu bisa berkomunikasi dengan lebih nyaman. Yang kedua ada smartphone. Smartphone adalah versi lebih modern dari telepon. Fungsi dari smartphone sama dengan telepon, namun dengan fitur-fitur yang lebih canggih. Seperti kualitas kamera, dapat terhubung ke internet, dapat digunakan untuk bermain game, permukaan layar sentuh, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada koran. Koran termasuk alat komunikasi modern yang biasanya dicetak pada kertas yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Selain berita, kamu juga bisa membaca kartun, menyelesaikan teka-teki silang, dan hiburan lain. Yang keempat ada televisi. Televisi biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cepat ataupun digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Yang kelima ada radio. Radio termasuk alat komunikasi modern yang dapat menerima informasi berbentuk suara ataupun sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang keenam ada komputer. Komputer biasanya digunakan untuk mengelola data yang cukup penting. Komputer dapat menerima surel yang terhubung dengan internet sehingga bisa bertukar pesan dengan orang lain. Tidak hanya sebagai alat komunikasi, komputer dapat menyimpan data dan dokumen penting berbentuk ketikan ataupun video. Yang ketujuh ada surat elektronik. Surat elektronik atau surel ataupun email merupakan alat komunikasi modern berupa surat digital. Surat elektronik adalah pengganti dari teknologi komunikasi surat menyurat yang masih menggunakan perangko atau kotak pos. Sedangkan untuk surat elektronik hanya membutuhkan internet dan pesan akan diterima oleh penerima secara instan. Yang kedelapan ada jaringan. Jaringan membuat hubungan manusia semakin dekat dan mudah. Internet memampukan orang untuk berkomunikasi sekaligus saling bertatap muka walaupun di tempat berbeda ataupun di negara yang berbeda. Selain itu, dengan internet, orang bisa mengakses informasi seperti berita, tips, artikel, video, dan masih banyak lagi. Komunikasi dari masa ke masa memiliki perkembangan yang sangat pesat.
Pada zaman dahulu, alat komunikasi yang digunakan adalah alat komunikasi tradisional yang sangat-sangat terbatas. Hingga pada zaman sekarang, alat komunikasi yang digunakan adalah alat komunikasi modern yang sangat memudahkan umat manusia untuk berkomunikasi jarak jauh, menyampaikan pendapat, mencari hiburan, dan masih banyak lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, masukan dan saran saya persilahkan agar menjadi pengembangan diri menjadi lebih baik di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.